Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipatu untuk negari itu. Baik. Di sini saya guru PAI baru. Baru. Kenalan dong Bapak. Saya baru masuk kelas ini dan belum kenal siapa-siapa di sini. Iya. Anggap saja tidak kenal ya. Di sini ya. Nama Bapak itu Bapak ya? Bapak. Saya. Ini nama saya. Baca. Nggak bisa baca. Pak, dipanggil Syahrul apa Selasa? Senin. Sekarang puasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Salasa. Hai Pak. Saya guru baru di SMA N1 Pareng di sini. Saya guru PAI baru ya. Mana warung itu, Pak? Sebelum saya mulai pelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk yang memimpin doa laki-lakinya Gus Doni Adindoe. Silakan Gus Doni. Pimpin doa. Pimpin doa Mas. Pikir disumpah. Saya nggak tahu, Pak. Gimana, Pak? Puluh ayo. Ayo Mas. Pimpin doa ya. Siap berdoa. Siap. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Saya kan belum kenal satu-satu ya. Saya absen terlebih dahulu. Oke. Ade. Emir Faisal Al-Farabi. Mana? Mana? Berdiri. Gak kelihatan. Astagfirullah. Oh, kok sama saya? Eka Nisawati, hadir? Oh ya. Tolong, kaki saya sakit. Zaini Fadli Robi, Hadir. hadir. Doni, Asuma, sakit Doni. Tadi siapa tadi? Sakit, Bu. Sakit, Pak. Selanjutnya Hidung paru-paru. Tenggorokan. Abdul Razak Nabil, hadir. Angkat mari. Dan ini kita langsung ke materi. Materi kita hari ini yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mau melindungi sebentar. Melindungi harkat dan martabat manusia. Ada yang tahu apa itu pergaulan bebas dan zina itu apa? Belum tahu. Tahu ya? Sudah tahu ya? Sudah, Pak. Kalau sudah, ya wes. Wassalamualaikum. Ya, sebelum ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu menjelaskan makna mengenai pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, mampu menganalisis macam-macam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang ketiga, mampu menghindari dan menjauhi pergaulan bebas dan segala perbuatan zina agar selamat di dunia dan di akhirat. Pak Doni kenapa Pak? Beli pojok itu. Biasa. Lanjut, silakan. Nah, pengertian zina. Ada yang tahu zina itu apa? Tidak. Tidak tahu. Perbuatan. Ada yang mau membacakan zina itu apa? Silakan baca. Ayo. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Lanjut. Ya, lanjut. Kemudian, secara istilah yakni hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Dari penjelasan di atas apakah sudah dipahami? Belum.
Jadi zina itu secara bahasa berasal dari kata zana dan yazni yang berarti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Gak ada praktek, Pak. Ada yang tahu hubungan badan itu seperti apa? Ya, pokoknya berhubungan badan gini sudah ya. Berhubungan badan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Ikatan pernikahan yang sah itu bagaimana? Mobil tuh nikah. Ada akadnya, sudah akad dan situ sudah nikah. Kalau belum nikah, belum akad, nggak boleh berhubungan badannya. Ya. Kalau sudah akad tapi tidak berhubungan badan gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi rugi. Nanti rugi ya. Lanjutnya. Ruginya kenapa, Bapak? Hukum perbuatan zina. Gimana? Hukum perbuatan zina adalah haram. Kenapa kok zina itu haram? Ada yang tahu? Tidak. Karena Sudah ada yang tahu? sudah dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Mana penjelasannya, Bapak? Di sini tuh. Quran surat Al-Isra ayat 32. Nanti kita jelaskan bareng. Di sini mengapa zina itu haram? Itu dikarenakan dalam surat Al-Isra ayat 32 itu menyebutkan bahwa larangan mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu kita untuk melakukannya. Yang dimaksud merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya itu bagaimana? Ada yang tahu? Seperti saya melihat bakso, enak, aku ingin makan. Padahal mari makan, tapi kok ingin ini. Itu namanya nafsu makan. Nafsu apa, Pak? Itu nafsu yang lain. Bisa dilanjutkan Anda. Ya, bisa dilanjut. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina. 1. Hukuman untuk perbuatan zina muhson. Ada yang tahu zina muhson itu seperti apa? Tidak. Zina yang sudah menikah selingkuh dengan tetangganya. Ini Pak Yoko, Pak. Ya. Zina muhson. Zina muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhson itu bagaimana? Yang pertama itu hukuman berat atau cambuk. Bisa diperhatikan. Sini saya satu relawan. Ya buka gini. Satu saya butuh. Anggap saja gini. Jadi hukuman cambuk atau dera itu seperti gini. Ini anggap orang punggung orang. Jadi kita itu sebagai algojo, kan ada algojonya. Itu dipukul gini selama 100 kali. Dapat ya, dapat. Marenan cobalah. Ya. Yang pertama itu hukuman dera atau itu yang namanya cambuk sebanyak 100 kali. Bayang norek, kene dicambuk 100 kali. Dicampur. Digepuk ngono ambek penjalin. Tuh. Berdengar beres. Terus mari dicambuk, dia ono terus. Sik ono maneh. Hukuman zina muhson itu. Hukum rajam. Rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Ada yang tahu videonya Soraya kalau nggak salah? Walid iya, itu Walid.
Dia cakep. Jadi hukuman ranjam itu seperti apa? Jadi hukumannya itu dikubur setengah badan segini, tangannya dikubur juga dan dilempari dengan batu atau barang-barang atos sampai mati. Kalau tidak mati, sampai mati pokoknya. Baru kalau sudah mati, Supaya mati. patah ini pokoknya. Itu dalam hukum Islam. Ini Warna apa? selanjutnya. Atas itu. Hukuman untuk zina wahyu muhson. Ada yang tahu zina wahyu muhson itu seperti apa? Silakan dibaca. Apa? Yang keras, yang keras. Hukuman untuk perbuatan zina wairu muhson. Zina wairu muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina wairu muhson adalah yang pertama, apabila pelaku zina wairu muhson adalah gadis Didengarkan ya, jangan ngomong sendiri. maka hukumnya adalah dera atau cambuk. Kalau ngomong sendiri, saya ranjam. Diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina wairu muhson adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum ranjam hingga meninggal dunia. Yang ketiga, hukuman perbuatan zina dalam kitab undang-undang pidana atau KUHP dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Ada yang tahu kesimpulannya ini? Bisa yang menyimpulkan dari PPT ini? Janda besok. Nah, jadi begini. Apa dong? Hukuman untuk perbuatan zina wahyu muhson. Zina wahyu muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina wahyu muhson yang pertama, apabila pelaku itu gadis dan perjaka, jadi belum sama-sama menikah, itu akan dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayahnya. Contoh, naudzubillah min dzalik, Rozak. Rozak itu tinggal di Pesona. Zina dia, wahyu muhson. Dihukum cambuk 100 kali. Setelah dihukum cambuk 100 kali, diasingkan dari tempat tinggalnya. Jadi Rozak ini selama 1 tahun itu tidak boleh ke Pesona, ke Sekar Gadung selama 1 tahun. Harus meninggalkan tempat tinggalnya selama 1 tahun. Setelah itu boleh kembali. Tetapi banyak akibat yang disebabkan oleh zina ini. Ya kemarin. Dan yang kedua, apabila pelaku zina wahyu muhson adalah janda dan duda. Janda dan duda, maka hukumannya itu sama dengan zina muhson. Didera 100 kali dan dirajam. Ya. Dirajam, ya. Hukum rajam. Pak, kalau janda sama suami orang hukumannya gimana? Namanya suami orang itu kan sudah menikah, jadi termasuk zina. Zinanya sama janda, Mas. Suami orang tadi dengan janda sama suami itu sama seperti suami orang dengan gadis, sama juga. Kan ada yang masih ngebekas. Bisa kita terima di padano becan. Selama yang satu itu sudah menikah, yang satunya meskipun belum, jadi ikut
Yang satunya sudah menikah kan janda, Pak. Yang Ya. satunya suami orang. Kan status pernikahan sudah selesai kalau janda. Ya. Kalau suami orang kan masih ada dalam ikatan pernikahan. Jadi termasuk zina muhson. Hukumannya. Hukumannya sama 100 kali dera dan ranjang. Bapak suka janda, Bapak. Enggak lah. Iya. Bapak ini aduh, kamu itu cuma kroco, diam saja ya. Itu janda wae. Di sini dan yang ketiga, hukuman perbuatan zina dalam kitab KUHP. Kitab KUHP. Undang-undang hukum pidana. Ini cuma ada di Indonesia. Kalau di Arab memakai dua hukum ini, kalau Indonesia pakai ini. Apakah di Indonesia setelah Anda melakukan zina dihukum ini, apakah dosanya diampuni? Karena di Indonesia nggak ketahuan kan dari dihukum. Tahu, Ya apa? Mana bayar ya udah. Kamu cari Ya apa? Mana dirapi? Mana dirapi? Jadi gimana? Jadi Apakah diampuni dosanya atau tidak? Tetap tidak. Beda kan hukum. Beda hukum pidana dengan hukum Islam. Jadi lebih baik hukum mana? Hukum Islam. Kan lebih baik lagi. Selama untuk diampuni atau tidaknya kita itu tidak tahu ya. Yang penting kalau sudah dihukum di Indonesia pada hukuman penjara, alangkah baiknya itu taubatan nasuha. Cocok kan, Pak? Yang lakoni mana wes banding ngono. Lanjutnya. Nah, di sini kita menelaah kandungan Quran surat Al-Isra ayat 17. Ayat 32. Silakan dibaca bareng-bareng. Bisa kelihatan ya? Ya, hafal sudah ini. Kesukaanmu ini. Ya. Silakan dibaca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Pinter-pinter anak-anaknya. alhamdulillah, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, dalam Islam, seks itu merupakan sesuatu yang suci. Namun di sisi lain, karena adanya perbuatan zina, maka menjadikan seks itu adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan, serta akan berpotensi menimbulkan banyak penyakit yang membahayakan kehidupan manusia jika terjadi penyimpangan dalam penyalurannya. Sebagaimana disebutkan di Quran surat Al-Isra ayat 32, bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai kita melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang buruk. Mengapa? Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain yaitu tercabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarkan penyakit menular seperti HIV, AIDS,
merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, dan juga degradasi moral. Kata-kata jangan kamu mendekati zina, meskipun hanya dalam bentuk hayalan sekalipun, kamu tidak boleh mendekati zina. Jadi kamu berhayal melakukan zina itu gak boleh. Zina itu ada banyak. Zina mata, zina hidung, zina telinga, zina kaki, banyak itu. Zina batin. Zina udel. Ya, jadi ibarat kamu itu berjalan di tepi jurang. Kalau ada kamu berada di tempat yang memancing syahwat, nafsu, itu kamu diibaratkan berjalan di tengah-tengah, di samping jurang, khawatir kejerumus dalam jurang tersebut ya. Ya, saya ingin tahu anak laki-lakinya, mungkin bisa membaca perwakilan salah satu ya. Mas Syafiuddin di mana Mas Syafiuddin? Iya Pak. Ya silakan dibaca Mas Syafiuddin. Wala turun di zina sudah berarti. Lanjutan nih Mas. Lanjutan sih Bundi. Cuma lagu tabu di zina kalau gini dong. Kayak gini. Yang lanjutannya. Wala turun di zina. Inna uka nafal jatan puasa asabila. Artinya apa Mas Udin? Artinya apa Bang Messi? Artinya janganlah kamu mendekati zina. Ya. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Lanjut ya. Sudah paham semua ini? Apakah sudah paham semua? Mana murid-muridku? Sudah. Silakan dilanjut. Contoh perilaku mendekati zina ya. Ingat. Ingat darah. Ingat. Ingat ya, satu, menjalani pergaulan bebas. Pergaulan bebas nanti penjelasannya bisa dibaca ya. Pergaulan bebas itu seperti apa? Yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batasan agama. Seperti berpacaran, berdua-duaan di tempat yang sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu yang pertama, contoh perilaku perbuatan mendekati zina ya. Jadi jangan dilakukannya perlakuan ini ya, pergaulan ini ya, pergaulan bebas ini. Siapa yang melakukan pergaulan bebas angkat tangan? Ya, jangan sampai ya untuk mendekati pergaulan bebas, bahaya. Uni ya. Dan yang kedua, mendatangi tempat-tempat yang mengundang nafsu dan syahwat. Tempat seperti apa Mas Doni? Ini Mas Doni? Tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu dan syahwat. Oh, contohnya seperti tempat-tempat prostitusi, tempat karaoke malam Dalam rumah. itu udah gak boleh ya. Alangkah baiknya kamu jangan mendekati ya tempat-tempat ini. Hah? Ya, bisa saksi bisu biasanya. Ruang tamu itu tempat saksi bisu gitu. Saya tahu sudah itu. Kamu itu kerucut semua. Hah? Pengalaman bapaknya. Apa? Dulu Awur. Yang ketiga, berhayal dan berimajinasi tentang aura lawan jenis. Doni melihat seorang wanita cantik dan
kita Spanyol. Lewat di depan sini, membayangkan itu sudah termasuk perilaku mendekati zina. Jadi ya tidak boleh. Untuk kalau melihat tidak sengaja itu rezeki namanya. Ingat ya, kalau satu kali melihat tidak sengaja itu rezeki. Gak ketip ya Pak? Nggak ketip ya Allah. Kalau sudah melihat udah dilihat lagi pakai gini aja. Cobain Pak. Mereka coba tadi nggak apa-apa berarti Pak. Nggak apa-apa kan gak ketok ah. Nggak kita lagi. Guru depresi gila. Yang kelima yaitu melihat konten tayangan video. Ini film bukan film ya. Ini atau media yang dapat merangsang nafsu juga. Seperti apa? Melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual. VCS itu. Fokus di VCS. Video selawat. Oh ya, bagus Doni. Tepuk tangan dulu untuk Doni. Ini biasa dong, Nah, jadi apabila kamu melihat konten atau tayangan di TikTok, di Facebook, di Twitter, di Chrome itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Ini perilaku mendekati zina ini, nggak boleh ya. Harus ingat ya, nggak boleh. Apa drone GPT Pak? Dan yang kelima membaca buku, membaca artikel, buku, bacaan. Ini biasanya ada sih. Siswa saya satu ini suka membaca buku-buku kayak gini ini. Siapa ini? Mas kacamata gitu. Gak boleh lihat dulu berisi apa itu. Manga-manga. Gak boleh itu ya. Gak boleh. Meskipun bukan nyata, cuma itu Gimana dong, masih belum. Masih belum, Pak. Kurang berapa menit? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Langsung. Nah, sudah ini. Perbuatan zina, definisi pergaulan bebas. Dari segi bahasa, pergaulan bebas adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali, tidak terhalang oleh apapun itu. Jadi pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Maaf. Tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan norma yang berlaku. Anggap, mohon maaf, silakan didengarkan. Anggap kejadian ini tidak terulang. Lanjut. Nah, sikap yang harus dilakukan dan dibiasakan untuk menghindari pergaulan bebas. Yang pertama itu menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Ada pergaulan yang sehat itu kayak sama dokter gitu. Pergaulan yang sehat itu saling menyuntik gitu. Nah, yang sehat itu bagaimana? Jadi untuk lawan jenis, kita ketika bergaul dengan lawan jenis itu kita menjaga jarak, pandangan, dan hati. Ini enggak apa-apa. Hah? Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Dikhususkan untuk perempuan dan juga laki-laki ya. Kalau keluar nggak boleh memakai pakaian yang terbuka atau transparan. Harus diusahakan untuk menutup aurat ya. Berbagi itu indah. Berbagi dosa indah banget buat iblis. Dan yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Apa yang dimaksud selektif dalam memilih teman bergaul? Itu seperti kita pintar-pintar memilih teman.
di mana kita itu berteman dengan orang yang baik akan ketularan baik, dan jika kita berteman dengan teman yang buruk akan kita ketularan teman yang buruk juga. Seperti ibaratnya itu seperti ini, kita berteman dengan orang yang jual parfum, kita akan ikut wangi, dan ketika kita berteman dengan penjual ikan akan ikutan amis juga gitu. Tapi kita tidak merendahkan penjual ikan ya. Nanti di salah. Pak, tapi ono sing dodolan punya wangi cendok, Pak. Iya berarti itu udah dikawin ya. Yang keempat, menghindari tempat-tempat maksiat yang tadi sudah disebutkan itu, tempat prostitusi, hiburan malam itu ya, jangan didatangi. Dan yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Ketika kamu memiliki waktu luang, usahakan dilakukan dengan kegiatan positif seperti berkebun atau apa gitu. Ya pokoknya positif lah. Dan yang keenam itu ada mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu nafsunya menggebu, punya nafsu yang menggebu, dekatkan diri pada Allah. Dengan cara apa? Berpuasa. Ya. Lanjut. Nah, sudah. Tuh pertemuan kali ini untuk sekian ya. Ya, intinya Zina itu seperti ini ya, yang ya.